Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ulfia, saya dari PBAA. Di sini saya akan mengambil kesimpulan dari pemateri yang mana berasalkan dari kelompok 3, yaitu tentang peradaban Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, di sini saya akan menjelaskan dahulu siapa itu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu orang yang pertama kali masuk Islam, yang mana bisa disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Beliau juga adalah sahabat Nabi yang bisa kita sebut dengan Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq lahir bersama dengan Rasulullah SAW dengan tahun yang bukan tahun yang sama, yaitu pada tahun yang sama. Kemudian beliau diberi gelar oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Abu Bakar, itu karena beliau adalah termasuk orang yang pertama masuk Islam dan beliau sangat disayangi oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq di sini diberi gelar oleh Nabi Muhammad SAW sebab beliau sangat amat membenarkan, terutama ketika pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, pada ketika Rasulullah SAW wafat, beliau tidak meninggalkan wasiat atau apapun untuk disampaikan kepada umat Islam siapa yang akan menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW. Pada saat itu, kaum Ansor berkumpul di sebuah tempat yang biasa dipergunakan untuk perkumpulan. Itu mereka membahas siapa yang akan menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW. Kemudian kaum Ansor mengusulkan Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi khalifah setelah Rasul. Tetapi ketika kaum Muhajirin melihat perkumpulan tersebut dan mereka menghampiri yang dikuasai oleh Abu Bakar, beliau tidak setuju bahwa untuk Sa'ad bin Ubadah dijadikan khalifah. Kemudian Umar bin Khattab mengusulkan agar Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian sepakatlah umat Islam semuanya agar membaiat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW. Masa-masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, pemerintahan itu seperti Nabi Muhammad SAW, bijaksananya seperti Muhammad SAW, tidak jauh beda. Kemudian penghasilan yang telah dimajukan atau didapatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, beliau telah menjadi seorang pemimpin, beliau telah menenteramkan masyarakat juga dan lain-lainnya. Kemudian ada juga saat kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq terjadi perang untuk melawan kaum murtad. Demikian yang dapat saya sampaikan dari hasil kesimpulan materi peradaban Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.